Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, selamat sore, selamat beribadah pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan saat ini pelayanan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yance Tonapa. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, penuh syukur ungkapan hati kami, tembang mazmur selalu harus naik dengan merdu ke tatamu. Bapak Ibu yang kami kasihi, marilah kita berdoa. Dengan rasa hormat, puji dan syukur kami persembahkan kepada Bapa di surga melalui Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada saat ini kami boleh berterima kasih atas segala pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan yang telah memimpin, menyertai dalam kehidupan kami, dan saat ini kami boleh bersama-sama mau beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami mohon kasih kemurahan-Mu akan memimpin di dalam ibadah kami pada saat ini, dari awal sampai pada akhirnya. Semua itu boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur, yaitu Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Kita akan membaca silih berganti. Saya membaca kalimat yang tercetak keluar, saudara-saudara membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Demikian. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian pembacaan Mazmur Daud. Roh Kudus ilhami kami umat-Mu, datang dan kuduskan kidung yang merdu. Roh Kudus terangi hati umat-Mu, agar memahami kitab yang kudus. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya kita akan memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat memahami firman yang kita baca untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkuasalah
di dalam hati, pikiran, dan pendengaran kami. Karena kami rindu untuk membaca, kami rindu diperdengarkan sabda Tuhan melalui renungan. Dan ajarkan kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami melakukan kehendak Tuhan dengan penuh kesadaran. Terpujilah nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26. Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-26 mengatakan buat kita sekalian, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian memberlakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudaraku, senang kita berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah keluarga. Dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita tidak menyerah karena firman Tuhan ada buat kita sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah kita pada saat ini adalah sukacita orang tua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tahun 1993 saya menyaksikan wisuda yang dilangsungkan oleh kampus saya, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur di Makassar. Saya duduk bersebelahan dengan orang tua yang menyaksikan anaknya di wisuda. Saya memperhatikan orang tua tersebut ketika nama anaknya disebut. Matanya berkaca-kaca, ada haru. Setelah proses wisuda anaknya selesai, saya sempat bertanya. Saya katakan, Pak, apa yang membuat Bapak terharu? Dan saya melihat dan saya minta maaf untuk bertanya. Ada lindangan air mata. Orang tua tersebut, papa dari anak yang diwisuda, tersenyum melihat saya dan menjawab, saya bersyukur kepada Tuhan dalam keterbatasan saya membiayai perkuliahan anak saya. Anak saya dapat mewujudkan impian saya. Dia masuk di sekolah teologi, menyelesaikan. Harapan saya adalah anak ini bisa mengabdi kepada Tuhan di gereja tempat dia sebagai warga jemaat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga pernah menyaksikan, melihat ada orang tua yang berlinang air mata menyaksikan perjuangan anaknya. Harus berhenti dari perkuliahan oleh karena biaya. Tetapi anaknya tetap semangat berjuang dan menjadi pribadi yang baik terhadap orang tuanya. Tidak mudah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyaksikan
anak-anak kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan orang tuanya, dan berguna bagi siapapun. Nah, dalam tradisi saudara-saudaraku Israel kuno, salah satu kehormatan sukacita keluarga itu terletak bagaimana kehidupan anak itu sendiri dalam rumah tangga. Ketika anak itu mampu memberikan kebaikan-kebaikan, maka tentunya orang tua itu akan meresponnya mungkin dengan rasa haru, meresponnya mungkin dengan tangisan dan sebagainya. Karena memang saudara-saudaraku, dalam tradisi kuno Israel kuno, anak itu memegang peran penting untuk memperlihatkan kehormatan yang besar bagi keluarganya. Nah, tidak mengherankan kalau saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu kemudian menekankan pentingnya peranan orang tua di dalam kehidupan anak-anak. Coba kita perhatikan saudara-saudaraku, apa tugas dari orang tua? Supaya kelak anak ini mampu mendedikasikan hidupnya yang baik dan benar, baik bagi keluarganya maupun lingkungan di mana dia hadir. Kita membuka kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ada tugas tanggung jawab yang dimainkan atau diperankan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6 dikatakan kepada kita sekalian, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada dua kunci saudara-saudaraku yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, baik dalam kitab Ulangan maupun dalam kitab Efesus. Ajarkanlah, didiklah, nasihatilah. Apa yang diajarkan, apa yang mau diberikan, didikan seperti apa, nasihat seperti apa? Ada 3. Yang pertama, didiklah dia agar dia mampu memiliki intelektualitas yang baik, wawasan yang baik. Tapi tidak cukup. Dia juga harus memiliki etika, moral yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang ketiga, yang diajarkan, yang terpenting dari semua itu adalah firman Tuhan. Ajaran-ajaran firman Tuhan. Itu yang harus menjadi dasar landasan didikan, ajaran, nasihat orang tua kepada anak-anaknya. Supaya dengan demikian, anak-anak yang berada dalam pengajaran, berada dalam didikan, nasihat orang tuanya, diharapkan dia bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang menggembirakan, pribadi yang mensukacitakan orang tuanya. Memang saudaraku, dalam konteks kehidupan masa lalu dengan konteks kekinian sangat berbeda jauh. Anak-anak sekarang banyak
berjuang melewati ya dinamika kehidupan sekarang. Ada pergaulan-pergaulan yang bisa saja menyesatkan. Penggunaan media teknologi juga ikut mempengaruhi pola pandang anak-anak zaman sekarang. Terkadang orang tua sudah kewalahan. Ada tangisan dari orang tua, ada kekecewaan dari orang tua melihat perilaku anak-anak zaman sekarang. Tetapi paling tidak, saudara-saudaraku, orang tua tidak boleh menyerah dengan keadaan itu. Ini dunia modern, dunia teknologi, di mana juga orang tua harus memberikan pendampingan agar anak-anak kita tidak mudah terjerumus dalam perilaku, cara berpikir yang keliru. Karena itu tanamkan firman Tuhan yang baik dan benar, tidak mudah menyerah. Saya teringat, saudara-saudaraku, salah seorang bapak gereja kita, Agustinus, harus dididik oleh sang ibu yang bernama Monica. Bapak gereja kita, Agustinus, dalam perjalanan masa mudanya luar biasa. Bandelnya, nakalnya, dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, sang ibu bernama Monica mendoakan anaknya terus-menerus, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa, agar anaknya suatu kelak menjadi pribadi yang menyenangkan hatinya. 20 tahun dia berdoa dengan linangan air mata, dan Tuhan menjawabnya. Agustinus kemudian menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan pada masanya, dia salah satu bapak gereja yang mampu memberikan wawasan teologi bagi gereja hingga sekarang ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khusus bagi anak-anak yang memiliki orang tua yang sangat menyayanginya, ada firman Tuhan juga diperuntukkan buat anak-anak. Kalau kita membaca kembali dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Saya bacakan saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kemudian Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Perhatikan anak-anak, dimanapun anak-anak sebagai anak Tuhan, ada 3 kunci ketika Efesus pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, dan Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-8. Taat, hormatilah, dengarkanlah orang tuamu. Karena orang tua dipakai oleh Tuhan untuk mendidikmu, mengajarkanmu, menasihatimu. Karena itu penting untuk taat, hormat, dan mendengarkan. Supaya apa? Kelak hidupmu berguna bagi semua orang. Supaya apa? Ketika kita taat, kita hormat, kita mendengarkan. Supaya lanjut umurmu. Supaya kamu berbahagia. Bentuk kita taat, bentuk kita menghormati, bentuk kita mendengarkan orang tua adalah berjuanglah dalam dunia pendidikan. Sungguh-sungguh selesaikan tugas belajarmu dengan baik. Carilah pekerjaan supaya kebutuhan hidupmu dan masa depanmu bisa terjamin. Kemudian jangan mengabaikan persekutuan bersama Tuhan. Jangan mengabaikan ibadah. Kalian sebagai anak-anak
mungkin sukses dalam hal-hal yang sifatnya jasmania. Tapi itu tidak menjamin kebahagiaan saudara. Kebahagiaan yang abadi ketika kita selalu menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya teringat di salah satu Jumat yang saya layani. Saya panggil opah. Ketika anaknya saya teguhkan sebagai salah seorang diaken. Di atas mimbar saya menyaksikan bagaimana sang opah terharu. Saya berjabatan tangan. Dia katakan, Pak Pendeta, saya bersyukur bahwa saya yang sekian lama pernah menjadi seorang presbiter di GPIB ini, memberikan anak saya didedikasikan untuk Tuhan. Luar biasa. Dedikasikanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya di gereja saja, tapi di dunia di mana kita hadir. Berikanlah kehormatan kepada keluargamu. Sukacitakanlah orang tuamu, keluargamu. Melalui apa? Cara hidupmu yang baik dan benar. Maka orang tuamu, keluargamu akan bersorak-sorak, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki anak yang sungguh-sungguh mengabdi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalukan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Fokuslah kepada Tuhan. Walaupun saudaraku, Bapak Ibu, jemaat terkasih di rumah, tapi percayalah bahwa Tuhan adil buat kita sekalian lewat doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkati misi dan visi gereja Tuhan di muka bumi ini. Khususnya gerejamu GPIB, terlebih jemaat Immanuel Supratman. Tuhan sempurnakan, terkhusus dalam penggunaan media-media teknologi di tengah pandemi ini. Biarlah visi misi Tuhan boleh berjalan dengan baik. Karena pekerjaanmu, karena kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang menunjang baik daya dan dana dan menopang di tengah tantangan yang ada. Mendoakan mereka yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan di gerejamu. Sebagai diaken penatua, sebagai unit-unit misioner, pekerja-pekerja gereja khususnya di jemaat Immanuel, agar mereka tetap setia melayani dengan sungguh-sungguh. Berkati kehidupan mereka. Berkati dalam pelayanan mereka masing-masing.
Kami juga mendoakan ya Bapa di sorga akan seluruh kehidupan jemaat-Mu di Immanuel Supratman dengan berbagai kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka. Berkati rumah tangga mereka lewat kesehatan, lewat kebutuhan hidup mereka. Mereka yang mengalami sakit penyakit disembuhkan. Mereka yang bergumul ditopang oleh hikmat Tuhan. Mereka yang bersuka cita. Ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Khususnya ya Tuhan, orang-orang tua kami di masa tua mereka, di dalam kerapuhan tubuh, Tuhan bahagiakan hidup mereka. Mendoakan semua orang-orang tua yang diberi tugas oleh-Mu dalam mendidik akan anak-anak mereka. Berikan mereka kesabaran. Berikan mereka hikmat di dalam mendidik anak-anak mereka. Kami mendoakan anak-anak yang hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, menyenangkan orang tuanya di tengah perjalanan hidupnya. Mau menyerahkan ya Tuhan Yesus, para pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, khususnya hamba-Mu bersama keluarga yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan di sini. Kuatkan dan topang kami, sukacitakan kami dalam melayani-Mu. Dan juga ya Tuhan, kami mendoakan rekan-rekan sepelayan yang boleh ambil bagian di dalam jemaat ini. Bapak Pendeta Sony maupun Pendeta David bersama keluarga, dan juga dalam kehadiran perupaan Vikaris Yohanes. Tuhan berkati, semua berjalan dengan baik. Hamba-Mu tak lupa mendoakan ya Tuhan, bangsa dan negara ini lewat pemerintah yang ada di pusat, pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram bersama dengan TNI dan kepolisian, kiranya menjaga keutuhan NKRI ini dan bergandengan tangan dengan hikmat-Mu mengatasi COVID-19. Kami tak lupa mau menyerahkan ya Tuhan, petugas-petugas medis yang merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang prima dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan tak lupa juga ya Tuhan, hamba-Mu mau menyerahkan vaksin corona yang sedang diuji coba di berbagai tempat. Tuhan sempurnakan semuanya agar vaksin corona ini boleh sempurna oleh karena kemurahan dan kuasa-Mu, sehingga dapat dipergunakan untuk mengatasi COVID yang ada di muka bumi ini, sehingga badai corona dapat terselesaikan khususnya di Indonesia, dan kami boleh menikmati kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, dan biarlah ketika kami berkarya di tengah-tengah situasi yang ada sekarang ini, kami tetap mengandalkan Tuhan dan hidup kami dimenangkan di tengah-tengah pergumulan ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Marilah kita berdoa untuk mempersembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas segala sesuatu yang boleh kami rasakan, baik berkat-berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Dan saat ini Tuhan, kami merasakan berkat-Mu, di mana Engkau sudah memberkati kami dalam kehidupan ini. Dan sebagian kami persembahkan kembali kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan di hadirat Tuhan. Inilah persembahan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kami akan bacakan penegasan warta jemaat. Ibadah perjamuan kudus akan dilaksanakan dan dipandu secara daring melalui channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman Mataram pada hari Minggu 11 Oktober 2020 mulai pukul 08.00 WITA. Demikian penegasan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata buat kita sekalian. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu keseharian, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Angkatlah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya.